Ya, intinya secara garis besar kita tidak boleh untuk gampang menyesatkan kelompok atau perorangan yang kadang-kadang kita juga belum tahu persis tentang isi daripada ajarannya itu. Nah, sebatas yang saya tahu dan saya pahami, Darul Arqam itu bukan aliran sesat, hanya terlalu eksklusif. Kelompoknya ini tidak inklusif, tidak terbuka secara umum, tapi eksklusif dari segi pakaiannya, penampilannya, performanya, dan ajarannya. Yang disebut sesat itu kan harus ada dasarnya. Apa dasar dari kesesatan itu? Kalau memang yang dipermasalahkan adalah ajaran dan aurat Darul Arqam itu yang katanya diajarkan langsung oleh Nabi kepada Syekh Suhaimi, ketemu di Mekah dalam keadaan terjaga, itu kan satu kelebihan seorang ulama. Dan bisa jadi itu kejadian benar karena ada dasarnya. Dasarnya satu hadis saja cukup, nggak usah banyak dalil. Ada hadis yang muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Muslim, Bukhari dan Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim, itu disebut muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, haitsu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadah wala yatamatsalu syaitanu bi. Artinya, barang siapa yang mimpi melihatku, maka dia akan benar-benar melihatku dalam keadaan terjaga. Atau gini terjemah harfiahnya, barang siapa yang melihatku di waktu tidur, artinya kan mimpi itu, maka dia akan bisa melihatku dalam keadaan terjaga. Nah, itu karena setan tidak bisa menyerupai Nabi. Dan riwayat seperti itu atau sejarah atau kejadian pengalaman itu banyak sekali. Abdullah Mubarak, seorang tabi'in, pernah mengatakan setiap malam dia berjumpa Nabi. Dan ada orang yang ziarah ke makbarah Nabi, tahu-tahu Nabi mengeluarkan tangannya. Itu ada satu karomah khawariqul adat. Tidak mungkin terjadi ke banyak orang khusus seperti Syekh Suhaimi. Darul Arqam mungkin juga. Jadi jangan kesesatan itu dilemparkan ke Darul Arqam itu karena itu. Nabi mengajarkan aurat kan baik. Seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu kan banyak hadis ru'ya namanya. Ketemu Nabi bersabda, itu namanya hadis ru'ya. Seperti man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah. Ya mungkin juga Nabi bersabda seperti itu dalam mimpi Syekh Nawawi itu. Barang siapa yang mengagungkan hari lahirku, maka aku siap memberikan syafaat untuknya nanti di hari kiamat, kan begitu. Walaupun ini tidak boleh untuk dalam hal lain mungkin tidak seperti hadis yang langsung mutawatir dari Nabi ke sahabat, kemudian ke yang lainnya, tapi sampai ke ulama. Dan itu mungkin terjadi karena apa? La yatamatsalu asyaitanu bi, kata Nabi. Setan nggak bisa menyerupai aku. Jadi sangat mungkin dan tidak sesat menurut saya. Seandainya tidak ada hadis lain dan dalil lain selain hadis ini, cukup sebagai dalil bahwa Syekh Suhaimi bertemu Nabi dalam keadaan terjaga, itu sangat mungkin sekali.